Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video Micro Teaching Mathematics Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elena Mutialawati dengan nomor induk mahasiswa 1931411001, mahasiswa semester 7 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan membahas video pembelajaran matematika untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching Mathematics dengan dosen pengampu Ibu Ana Setiani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Kita baca doa bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan belajar salah satu materi pelajaran matematika, yaitu materi bentuk aljabar. Memasuki materi hari ini, di sini ada kompetensi dasar, di mana kompetensi dasarnya itu yang pertama menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Nah, selanjutnya di sini ada indikator pencapaian kompetensi, di mana indikatornya itu yang pertama mampu menjelaskan bentuk aljabar, yang kedua mampu menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu memahami operasi pada bentuk aljabar, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini ada kaitan antara materi bentuk aljabar dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, yang dimana artinya apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Nah, di dalam Quran Surat Al-Baqarah ini, kalau kita kaitkan dengan matematika, kita bisa misalkan 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah kembali, berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10. Jika kita tambahkan variabelnya jadi 3x ditambah 7x sama dengan 10x, di mana x-nya itu adalah variabel. Nah, selanjutnya di sini ada definisi bentuk aljabar. Definisi bentuk aljabar yaitu bentuk adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Agar memahami bentuk aljabar dan istilah yang ada di dalamnya, maka kita perhatikan contoh bentuk aljabar berikut seperti 4A min 3P 2X dikurangi Y ditambah 3, 9A dikurangi 3, X ditambah 1 dikali X ditambah 5. Nah, di sini ada 2P ditambah 5, di mana 2-nya itu sebagai koefisien, P-nya itu variabel, dan 5-nya itu adalah konstanta. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama itu ada variabel. Variabel yaitu peubah atau ambang atau juga simbol. Variabel juga dapat digunakan pada bentuk aljabar untuk mengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Dan yang kedua itu ada koefisien. Koefisien itu adalah faktor konstanta dari suatu
suatu suku pada bentuk aljabar. Yang ketiga ada konstanta, di mana konstanta adalah suku pada bentuk aljabar yang hanya terdiri dari suatu bilangan tanpa variabel. Yang keempat ada faktor, yaitu bagian dari suatu hasil kali. Dan yang terakhir ada suku, di mana suku itu adalah bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah dan selisih. Selanjutnya di sini ada bentuk aljabar. Yang pertama itu ada monomial, di mana monomial ini mempunyai satu suku yang disebut suku tunggal. Suku tunggal ini seperti 5A min 2X 6A pangkat 2. Yang kedua itu binomial. Binomial ini adalah bentuk aljabar suku 2, di mana di sini ada 2X tambah 5 terdiri dari dua suku, yaitu 2X dan 5. Dan selanjutnya di sini ada 3X ditambah 5 terdiri dari dua suku, yaitu yang pertama 3X dan yang kedua itu ada min 1. Nah, yang selanjutnya di sini ada trinomial. Trinomial itu bentuk aljabar suku 3. Contohnya itu seperti 2A dikurangi 5AB ditambah 4. Nah, terdiri dari 3 suku, di mana yang pertama itu 2A, yang kedua itu min 5AB, dan yang terakhir itu adalah 4. Dan yang terakhir di sini ada polinomial. Polinomial ini bentuk aljabar suku banyak. Sukunya itu melebihi 3 suku. Contohnya seperti 2A dikurangi 5AB ditambah 4C ditambah 5D. Nah, ini terdiri dari 4 suku. Suku yang pertama 2A, suku yang kedua min 5A, suku yang ketiga 4C, dan yang terakhir 5D. Selanjutnya ada operasi hitung pada bentuk aljabar. Yang pertama itu di sini ada penjumlahan. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Untuk pengurangannya, pada bentuk aljabar, operasi pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis juga. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Soal nomor satunya itu, seorang pedagang buah memiliki persediaan 10 kilo apel, 14 kilo jeruk, dan 12 kilo anggur. Misalkan harga apel, jeruk, dan anggur per kilo secara berurutan adalah X rupiah, Y rupiah, dan Z rupiah. Yang ditanyakannya, A. Jika sebanyak 3 kilo apel, 4 kilo jeruk, dan 8 kilo anggur laku terjual, maka nyatakan harga buah yang tersisa dalam bentuk aljabar. Yang B. Setelah ada yang terjual, pemasok buah datang ke kios pedagang tersebut dan menambahkan 2 kilo tiap jenis buah. Berapakah harga seluruh buah yang tersedia sekarang? Yang pertama, kita menjawab diketahui dulu. Diketahui seorang pedagang buah memiliki persediaan 10 kilo apel, 14 kilo jeruk, dan 12 kilo anggur. Selanjutnya, di sini yang ditanyakan, jika sebanyak 3 kilo apel, 4 kilo jeruk, dan 8 kilo anggur laku terjual, maka nyatakan harga buah yang tersisa dalam bentuk aljabar. Yang keduanya itu, setelah ada yang terjual, pemasok buah datang ke kios pedagang tersebut dan menambahkan 2 kilo tiap jenis buah. Berapa harga seluruh buah yang tersedia? Nah, di sini untuk cara penyelesaiannya, kita misalkan terlebih dahulu, harga apel per kilo X rupiah, harga jeruk per kilo Y, harga anggur per kilo sama dengan Z, dan harga buah mula-mula sama dengan 10X ditambah 14Y ditambah 12Z. Nah, sekarang kita selesaikan yang A-nya. Harga buah yang laku terjual sama dengan 3 kilo kan. 3 kilo kita ubah menjadi 3X ditambah 4Y ditambah 8Z. Nah, selanjutnya
harga buah yang tersisa sama dengan harga buah mula-mula dikurangi harga buah yang terjual. Selanjutnya kita masukkan harga buah mula-mulanya itu 10X ditambah 14Y ditambah 12Z dikurangi dengan harga buah yang laku terjual, yaitu 3X ditambah 4Y ditambah 8Z. Selanjutnya kita gabungkan dengan suku sejenis. 10 dikurangi 3X ditambah 14 dikurangi 4Y ditambah 12 dikurangi 8Z. Dan hasilnya itu 7X ditambah 10Y ditambah 4Z. Jadi harga buah yang tersisa adalah 7X ditambah 10Y ditambah 4Z rupiah. Nah, selanjutnya kita yang B. Yang B-nya itu harga buah yang ditambah pemasok sama dengan 2X ditambah 2Y ditambah 2Z. Jadi rumusnya itu harga buah sekarang sama dengan harga buah yang tersisa ditambah harga buah yang ditambah pemasok. Di sini harga buah yang tersisanya itu 7X ditambah 10Y ditambah 4Y. Lalu ditambah pemasok itu 2 kilo tiap jenis buah, yaitu 2X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan, lalu kita gabungkan dengan suku sejenis. 7 ditambah 2X ditambah 10 ditambah 2Y ditambah 4 ditambah 2Z. Kita sederhanakan sama dengan 9 dan hasilnya 9X ditambah 12Y ditambah 6Z. Jadi harga buah yang tersedia sekarang adalah 9X ditambah 12Y ditambah 6Z. Nah, sekarang ada contoh yang kedua. Tentukan penjumlahan dari 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 5. Yang pertama, kita kurangi 3 dari kedua ruas. Nah, hasilnya itu kita kurangi dari setiap ruas. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, lalu kita sesudah dikurangi kedua ruas, lalu sederhanakan dan hasilnya menjadi 2X sama dengan X ditambah 2. Setelah itu gabungkan dengan suku sejenis. Mohon maaf, sebelumnya kita kurangi X dari kedua ruasnya. Jadi 2X dikurangi X sama dengan X ditambah 2 dikurangi X. Dan hasilnya itu X sama dengan 2. Nah, di sini kita bisa menggunakan aplikasi Microsoft Math Solver dalam menyelesaikan soal berikut. Kita buktikan ya soal yang barusan menggunakan ini. Nah, kita buka Microsoft-nya. Lalu kita ketikkan soalnya. Tadi soalnya itu 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 5. Nah, lalu kita klik enter. Nah, kita tunggu. Lalu di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, X sama dengan 2. Nah, di sini ada alat peraga yaitu papan benjar, papan bentuk aljabar. Nah, di keterangannya kita misalkan dulu yang pertama, sedotan berwarna hijau mewakili nilai positif. Kita sediakan dulu sedotan berwarna hijau dan sedotan berwarna merah. Yang sedotan berwarna hijau mewakili nilai positif serta bisa mewakili nilai variabel, sedangkan yang berwarna merah bernilai negatif dan mewakili nilai konstanta. Yang kedua, kotak yang berlambang plus untuk nilai yang positif, sedangkan yang berlambang negatif untuk nilai yang negatif. Kotak berwarna biru untuk setiap variabel dan kotak yang berwarna oranye untuk setiap konstanta. Nah, di sini ada soal yaitu 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 5. Yang pertama kita sediakan dulu sedotan berwarna hijau sebanyak 2, lalu simpan dalam kotak variabel yang bertulisan plus. Nah,
terus kita masukkan ke sini dua sedotan. Nah, selanjutnya sediakan 3 sedotan berwarna merah, lalu simpan di kotak kosakata yang bertulisan min. Kita tulis di sini 3, kita masukkan 3 sedotan di sini. Nah, selanjutnya X. Nah, di sini variabelnya itu 1 kan. Kita masukkan sedotan berwarna hijau di sini 1, dan untuk konstantanya itu 5. Nah, kita masukkan 5 di sini. Lalu selanjutnya setiap variabel dikurangi dengan angka variabel terkecil. Di sini untuk variabelnya itu terkecilnya 1. Berarti kita masukkan di sini 1 sedotan. Nah, untuk berarti 2 dikurangi 1 itu hasilnya itu 1 kan, kita lambangkan dengan X. Nah, untuk konstantanya sendiri kita kurangi dengan konstanta yang terkecil. Di sini konstanta terkecilnya itu 3. Berarti kita kurangi 3 di sini. Di sini juga kita kurangi 3. 3 dikurangi 3 itu habis, 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Jadi nilai variabelnya tadi kan 2 dikurangi 1 itu 1. Berarti kita lambangkan dengan X, dan nilai konstantanya itu sisanya 2. Jadi X sama dengan 2. Nah, tadi sudah kita pelajari mengenai bentuk aljabar, operasi bentuk aljabar, pejumlahan, dan pengurangan. Waktu pembelajaran sudah habis, silahkan tugas latihan soalnya nanti dikerjakan. Latihannya ada di dalam modul dan nanti dipresentasikan minggu depan oleh perwakilan setiap kelompoknya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.